Kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Dua ayat akan kita kaji. Ini terkait kitab Taurat. At-Tadkir biaqibat ikhtilafi fit Taurat. Jadi peringatan terhadap akibat dari menyelisihi kitab Taurat. Allah itu kan menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Jadi setiap nabi dan rasul itu ya dibekali panduan. Di istilah panduan hidupnya. Nabi ini kitabnya apa? Ada yang dengan suhuf, misalkan suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim itu punya suhuf, Nabi Musa juga punya suhuf. Dan tentu semua para nabi juga memiliki catatan atau panduan kitab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang populer kitab itu ada 4. Itu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Nah, di sini kita akan berbicara tentang Taurat. Walaqad ataina Musa. Dan sungguh kami, kata Allah, ini yang bicaranya Allah, kami telah memberikan kepada Musa Alkitab. Alkitab di sini maksudnya Taurat. Jadi Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Nah, ini yang populer, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Musa. Tapi kemudian fakhtulifa fihi, kitab tersebut diperdebatkan, diperselisihkan. Jadi ada di kalangan Bani Israel sendiri pun ada yang mempercayai Taurat, tapi ada juga yang tidak. Jadi ada yang percaya dengan Taurat dan ada juga yang tidak percaya dengan Taurat. Tentu ini konteksnya bicara pada masa lalu ya. Pada masa Nabi Musa hidup atau pada masa zamannya, bahwa kitab yang berlaku saat itu kitab Taurat, maka wajib mengikuti Taurat. Tapi berganti zaman lagi, itu kan ini Musa, terus zaman yang panjang turun Nabi Isa diberi kitabnya Injil. Maka umat yang ada pada saat itu ya wajib mengikuti Injil, sudah tidak mengikuti lagi yang Taurat. Artinya mengikuti itu aturan yang berlaku pada masanya, pada saat itu. Setelah Nabi Isa selesai, datang Nabi baru, Nabi Muhammad SAW, itu diberi kitab yang baru lagi, kitab Al-Quran ini. Sehingga harusnya, logikanya, seluruh umat manusia itu ngikutnya kitab yang terakhir ini, kitab Al-Quran. Tetapi sekarang ada sebagian manusia yang masih meyakini kita ini wajib ngikut kitab Injil. Sehingga itulah orang-orang Kristen itu. Dan sebagian manusia ada juga yang berkeyakinan kita tetap wajib mengikuti kitab Taurat. Nah, itulah Yahudi. Jadi mereka meyakini bahwa kitab Taurat dari dulu sejak masa Musa sampai sekarang itu berlaku. Harusnya umat akhir zaman atau sekarang umat Islam itu menurut mereka harus mengikuti kitab sebelumnya. Jadi yang diikuti ini kitab sebelumnya. Tapi kalau logika kita umat Islam, ya kita ini tidak mengikuti kitab sebelumnya, tapi setiap manusia itu wajib mengikuti itu adalah kitab yang sezamannya, semasanya. Karena terakhir Nabi Muhammad, maka yang diikuti oleh manusia itu harusnya kitab Al-Quran, bukan kitab yang sebelumnya. Ya seperti contoh di dalam bernegara ya, ada yang senang dengan Pak Karno, ada yang suka dengan Pak Soeharto. Tapi kan dulu tuh, mungkin Pak Soekarno membuat aturan A, sekarang ini sudah zamannya berbeda. Sudah ganti beberapa presiden, maka orang yang hidup pada hari ini yang ngikuti aturan presiden yang ada hari ini. Walaupun dia pecinta Soekarno,
Walaupun dia pecinta Soeharto, dulu pernah membuat aturan begini tetap dipertahankan. Dulu Pak Harto juga begini. Ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang berlakunya Al-Quran. Karena kitab-kitab atau ajaran sebelumnya yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, sebagian sudah dinasah, sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Walaupun sebagian beberapa syariat Nabi sebelumnya juga ada yang diberlakukan. Misalkan haji, itu kan syariatnya Nabi Ibrahim awalnya. Kurban, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Tapi kemudian itu tanda kutip diberlakukan atau dibenarkan kembali, diajarkan kembali. Dalam Al-Quran itu tidak mengapa. Khitan itu kan ajaran Nabi Ibrahim. Tapi beberapa ajaran yang memang sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran, walaupun mungkin ya dulu ada, ya sudah tidak kita jalankan lagi karena mengikuti ya alur atau logikanya wajib diikuti itu adalah kitab yang hari ini, aturan yang ada. Masalah yang terbaru, aturan lama itu sudah dinasah, sudah tidak berlaku. Nah, disitulah gambaran perdebatan tentang Alkitab. Taurat dan Injil itu memang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau di sini surat Hud tidak menyebutkan langsung kata Tauratnya, tapi walaqad ataina Musal kitab. Jadi Allah memberikan Alkitab kepada Nabi Musa. Katanya Alkitab itu ada 5 tuh ya, ada 5, ya mungkin bukan 5 jilid, apa 5 nama seperti Injil. Injil juga kan ada 4 ya. Ada apa itu Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Ada 4. Jadi ada Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Itu Injil. Kalau Quran ya Quran. Kalau Injil itu Injil apa? Injil yang Lukas, Injil Markus, atau Injil Matius, atau Injil Yohanes. Taurat juga yang saya tahu, dengar ya, baca maksudnya itu 5, tapi enggak ingat, enggak hafal. Kalau Injil kan sering terdengar dalam Markus, sehingga kan ada orang yang kasih nama Markus itu. Yohanes, itu berarti ya Kristen itu. Contoh Al-Quran menyebut kata Taurat dan Injil itu di dalam surat Ali Imran. Coba Bapak Ibu buka surat Ali Imran. Nah, itu langsung disebut kata Tauratnya. Tapi kalau di sini tidak sebut. Cuman walaqad ataina Musal kitab. Allah kasih kitab kepada Musa. Nah, tapi kalau di dalam Ali Imran itu langsung disebut kalimat Tauratnya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Itu Al-Imran ayat 3. Pada potongan ayat coba diperhatikan, wa anzalat taurata wal injil. Jadi Allah telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil memang langsung disebut Allah dalam Al-Quran. Kalau kita melihat dialog antar agama, ayat ini sering dipakai oleh kalangan Yahudi dan Nasrani untuk mengatakan bahwa umat Islam ini harus mengikuti kitab Taurat, harus mengikuti kitab Injil. Karena Allah sudah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Karena Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, berarti kitab Taurat dan Injil itu diakui oleh Allah. Kalau diakui oleh Allah, harusnya diikuti. Kenapa umat akhir zaman atau umat Islam tidak mau mengikuti Taurat dan Injil? Nah, ini dalilnya yang mereka klaim bahwa Taurat dan Injil itu benar-benar diturunkan. Dan Taurat yang ada hari ini itulah Taurat yang diturunkan oleh Allah. Dan Injil yang ada hari ini itulah Injil yang diturunkan oleh Allah. Oleh karenanya seluruh umat manusia, umat Islam ini pun harusnya mengikuti Injil, kitab yang sebelumnya. Ini dalil yang digunakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi
kita tidak mengikuti Taurat dan Injil, kita ngikutinya Al-Quran. Apa logikanya? Ini kalau mungkin suatu saat ada yang berdebat ya dengan antar agama. Lah kenapa umat Islam tidak mengikuti Taurat dan Injil? Bukankah Taurat Injil pun itu datangnya dari Allah? Allah sendiri mengakui, kenapa kita tidak mau mengikuti kitab yang diakui oleh Allah? Jadi tentu jawabannya selain tadi yang saya ulas ya, bahwa kitab Taurat kalau kita lacak dari segi sejarahnya dan kitab Injil itu banyak para ahli mengatakan diragukan keasliannya. Diragukan keasliannya bagaimana? Coba perhatikan, saya bandingkan ya antara Taurat, Injil dan Quran. Pertama Taurat. Taurat itu kan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Tetapi dalam catatan-catatan sejarah, kitab Taurat itu baru disusunnya itu setelah Nabi berikutnya. Kalau nggak salah Nabi Yusa. Kan Nabi itu kan banyak, bukannya 25. Jadi itu ajaran-ajaran Nabi Musa itu baru kemudian disusunnya atau dikumpulkan itu setelah Nabi berikutnya. Jadi perjalanan yang cukup panjang dari segi waktu peristiwa. Kalau perjalanan cukup panjang, maka ada kemungkinan mungkin sudah ada tambahan-tambahan, mungkin ada yang berkurang-berkurang. Ya, jadi tidak asli seperti yang benar-benar Allah turunkan perintah-perintah itu kepada Musa. Itu contoh kitab Taurat. Bahkan dalam beberapa catatan yang mengatakan itu disusunnya bukan oleh Nabi Musa atau masa Nabi Musa, tapi oleh orang-orang selain itu. Jadi siapa yang menyusun Taurat? Dan peristiwanya sangat jauh sekali. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan yang berabad-abad tahun yang lalu bahwa Taurat hari ini milik Yahudi benar-benar asli? Itu kan sulit juga. Dan tentu nanti yang pokok adalah seluruh kitab itu mengajarkan tauhid. Tapi dalam prakteknya orang Yahudi justru mengimani Uzair. Uzair itu anaknya Allah, wa Uzair ibnullah. Kan di situ sudah syirik. Padahal seluruh kitab para nabi, para rasul mengajarkan tauhid. Nah, disitulah sudah mulai kelihatan bagaimana mungkin kita bisa meyakini Taurat itu adalah asli seperti yang diturunkan Allah pada Musa. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tapi itu penyusunannya, penyusunan kitab Injil itu sekitar tahun 70 Masehi atau 40 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Coba setelah 40 tahun yang lalu itu baru disusun kemudian kitab Injil itu. Ada rentang 40 tahun baru kemudian istilahnya dikodifikasi atau dikumpulkan, disusun. Nanti beda-beda, kalau nggak salah yang pertama kan Markus ya. Jadi kitab Injil yang pertama kali kitab Markus itu disusunnya 40 tahun setelah wafatnya Isa. Nanti kemudian yang berikutnya Markus yaitu Markus, terus Lukas, itu Yohanes. Itu ternyata kalau saya baca rentang waktunya beda-beda. Di 70 tahun Masehi, kemudian Injil keduanya di 85 Masehi, Injil ketiganya yang Yohanes itu di 95 Masehi. Jadi disusunnya itu disambung-sambung, di Injil 1, Injil 2, Injil 3, Injil 4. Jadi ada rentang waktu yang sangat panjang sekali. Padahal dalam sejarahnya Injil juga di situ ada beberapa perubahan yang disepakati oleh gereja. Jadi perubahan ini, perubahan itu. Jadi ketika ada perubahan-perubahan itu,
kan dimungkinkan di situ ada sisipan-sisipan, ada tambahan-tambahan kalimat, ada pengurangan-pengurangan kalimat. Sehingga bagi kita kaum muslimin tentu kita ya tidak meyakini Injil yang sekarang ini asli seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena buktinya tadi dalam hal tauhid, kenapa sekarang meyakini kalau Isa atau Yesus sebagai Tuhan? Padahal dalam ajaran Quran, Yesus bukan Quran, tapi manusia. Karena Tuhannya cuma satu, ya Allah itu. Di situ kan sudah ada perbedaan antara isi kitab Taurat, Injil dengan Quran. Sekarang kita masuk ke Quran. Kalau Al-Quran itu Bapak Ibu, mari kita logikakan. Kalau tadi kan dua kitab itu rentang waktunya sangat panjang itu. Kalau Quran itu sekali wahyu turun kepada Nabi langsung dicatat. Gitu. Ada sekretaris penulis wahyunya. Zaid bin Sabit. Jadi kalau ada wahyu turun, Nabi bacakan pada sahabat, ada sahabat yang ditunjuk, catat. Selain sahabat yang ditunjuk langsung pun, sahabat-sahabat yang lain misalkan seperti ini, di antara Bapak Ibu umpamanya kan ada yang rajin mencatat. Coba Bu Damar buka catatan pengajian Jumat tanggal berapa, itu ada catatannya. Jadi para sahabat itu punya catatan-catatannya. Jadi Al-Quran itu langsung. Sehingga pada masa Nabi pun itu sesungguhnya Quran itu sudah langsung terbukukan. Hanya memang waktu Nabi hidup, Nabi mengingatkan, la taktubu anni, jangan menulis tentang aku. Jadi jangan menulis tentang hadis, karena sekarang konsentrasinya Quran. Kalau hadis kan kita Quran dan hadis. Nah kalau hadis itu baru memang dicatatnya sekitar 2 abad kemudian. Itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu kalau hadis. Tapi kalau Quran itu langsung. Pada masa Nabi hidup, Al-Quran langsung dicatat, ada yang membukukan, bahkan sudah terbukukan. Baru kemudian mulai ada kebijakan resmi, itu ketika kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Hafsah itu istri Nabi, memegang mushaf asli ya pada masa Nabi itu. Dan secara resmi lagi, itu kemudian itu dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga disebut dengan Mushaf Utsmani. Ya, itu formalnya, resminya. Tetapi sejak masa Nabi, Quran sudah ada dan sudah tercatat. Tapi kalau Taurat itu jauh sekali. Jarak antar Nabi satu dengan Nabi yang lainnya kan jaraknya juga biasanya kan tidak setahun kemudian atau 2 tahun kemudian ada Nabi lagi. Itu pada Nabi Yusa, itu baru ditulis kitab Taurat. Kitab Injil pun ditulisnya 40 tahun kemudian setelah wafatnya Isa alaihissalam. Nah jadi itulah bedanya kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian kitab Injil pun ya, kalau dibaca secara umum ya, saya nggak detail juga. Di dalam kitab Injil itu kan isinya tentang perjalanan Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang khotbah-khotbah Yesus gitu. Jadi yang ditulis itu perjalanan hidup Yesus, tinggalnya di mana, dan terus ya khotbah-khotbahnya Yesus itu di tanda kutip dibukukan. Kalau menurut saya sesungguhnya isi seperti itu ya sama dengan sirah Nabi, sirah Nabawi. Perjalanan Nabi Muhammad seperti apa, masa kehidupannya, terus ya isi khutbah Nabi, bla bla bla. Tapi kan ini beda dengan Quran. Kalau Al-Quran itu kan betul-betul wahyu dari Allah. Kalau perjalanan Nabi kan kehidupan Nabi. Kita di umat Islam juga ada yang disebut dengan sirah Nabawiyah. Kita belajar sirah Nabawi. Itu belajar tentang bagaimana perjalanan Nabi. Tapi ketika dalam Injil itu kan juga banyak diceritakan tentang perjalanan Yesus gitu. Kalau perjalanan Yesus kan itu wahyu apa-apa. Kalau wahyu kan tidak seperti itu. Tapi kalau perjalanan Yesus yaitu namanya sirah. Sama dengan sirah Nabi. Kita juga ada sirah Nabi, ada hadis Nabi, tapi ada Quran. Quran inilah wahyu yang asli dari Allahnya, itu Quran itu.
Tapi kalau Injil berarti di situ bercampur, mana yang wahyu, mana yang sirahnya Yesus, mana yang perkataan Yesus atau hadis, mungkin kalau kita hadisnya itu yang mana. Jadi campur aduk sehingga nggak jelas wahyu keaslian ajaran Injilnya yang mana. Nah, seperti itu gambaran umum ya dari kitab-kitab. Nah, kita kembali ke ayat 110. Walaqad ataina Musal kitab. Allah telah memberi kepada Musa Alkitab, maksudnya kitab Taurat. Kitab Taurat, nah kita bicara ke masa lalu dulu. Kitab Taurat pada masa itu benar dan wajib diikuti. Tapi kalau sekarang umat Islam itu hanya wajib mengimani, tapi bukan wajib mengamalkan. Ya. Jadi kita umat Islam wajib mengimani kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Itu kita wajib mengimani bahwa kitab itu ada. Allah benar menurunkan kitab-kitab tersebut, tetapi bukan wajib untuk mengamalkan. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kita juga wajib mengimani. Kan dalam ayat juga kan banyak tuh. Kan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu juga orang-orang yang harus beriman kepada wa ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, kepada Muhammad, kepada Quran kita wajib iman, wa ma unzila min qablika, dan kita wajib juga meyakini kepada kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yaitu kita wajibnya hanya wajib mengimani saja, wajib meyakini saja. Ya. Meyakini kalau kitab itu ada, tapi bukan wajib untuk mengamalkan. Karena mengamalkan itu adalah kitab Al-Qur'an ini. Nah, pada masa dulu kitab Taurat di kalangan umat saat itu Bani Israel pun terjadi ukhtulifa fihi, diperdebatkan. Diperdebatkan itu di fakhtulifa fi itu ada yang at-tasdiq wat taqdib fa'amana bihi qaumun wa kafara bihi qaumun. Jadi ada manusia saat itu yang meyakini kebenaran kitab Taurat, dan ada wa kafara bihi qaumun, ada sebagian kaum atau manusia saat itu yang mengingkari kitab Taurat, at-takdzib, itu mendustakan. Kama ukhtulifa musyriku Makkah fil Qur'an. Hal ini juga terjadi sebagaimana orang-orang musyrikin Makkah sikapnya terhadap Al-Qur'an. Jadi orang-orang musyrikin Makkah pun ada yang percaya kepada Quran, tapi ada yang mengingkari Quran. Jadi kira-kira Allah itu ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, dulu kitab Taurat pun umat saat itu ada yang mengimani dan ada yang ingkar, mendustakan. Jadi ketika kamu menghadapi kaum hari ini di Makkah saat itu, ada yang mau iman dan ada yang kafir dan mendustakan, yaitu biasa. Karena sejarah masa lalu, Taurat pun juga begitu. Nah, jadi Allah itu ingin memberikan informasi seperti itu. Bahasa lain, ya dianggap biasa saja, wajar. Dari dulu juga ada yang mau beriman, ada yang kufur. Wallahu wa laqad ataina Musal kitab alladhi huwa Taurat qad ukhtulifa fihi Bani Israil. Jadi Bani Israel itu ya memperselisihkan wa tanazu'an, ya, dengan benar-benar perselisihan. Fa'amana bihi qaumun wa kafara bihi akhar. Jadi ada yang mau beriman dan ada yang mau kafir. Ma'anal kitab nazzala litauhid li kalimatin wa jami'in nasi 'alal manhajil wahid. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa pada dasarnya Alkitab itu berisi tauhid. Dan tauhid itu berlaku untuk semua manusia. Agama-agama samawi
Yahudi, Nasrani, Islam itu kategori agama samawi. Agama yang datangnya dari Tuhan, dari Allah. Karena ada agama ardi. Mohon maaf, agama ardi itu agama bumi. Agama bumi itu artinya agama buatan, ciptaan manusia. Ya. Jadi mohon maaf ya, bukan menghinakan. Tapi dalam kajian sejarah ya begitu. Ada sebut agama samawi, ada agama ardi. Seperti Hindu, Buddha itu kategorinya agama ardi. Itu bukan dari wahyu Tuhan tapi manusia. Kan siapa itu Siddhartha Gautama, tokohnya. Dia istilahnya menciptakan agama gitu. Itu namanya agama ardi. Dan tentu sekarang ada agama Hindu, ada agama Buddha, ya kita menghormati keragaman. Orang berkeyakinan itu beda-beda. Tapi dalam konteks kita sebagai umat Islam tentu ya meyakini agama samawi yang dalam ini agama Islam. Ala manhaji wahid. Jadi manhajnya satu, semuanya tauhid. Fala tubali ya Muhammad biikhtilami qaumika fil Quran. Jadi kamu jangan kaget Muhammad ya, terhadap perbedaan kaummu fil Quran, terhadap Al-Quran. Jadi ada yang menentang Quran, ada yang menentang, tidak usah kaget. Karena seperti itu pula dulu Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, ya Taurat juga ada yang mengingkari dan ada yang mau beriman. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Andai kata saja tidak kalimatun, satu kalimat itu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, laqudiya bainahum, tentu sudah diberlakukan hukuman bainahum di antara mereka. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya mereka benar-benar di dalam kebimbangan, benar-benar di dalam keraguan. Bedanya pada kalimat walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum, kalau orang dulu, umat-umat terdahulu, ketika ada yang menyelisihi Alkitab, ketika ada yang menyelisihi nabinya, rasulnya, itu Allah berikan azabnya langsung. Tetapi umat akhir zaman ini, karena tadi walaula kalimatun sabaqat min rabbika, jadi ada satu ketetapan dari Allah. Walaupun ada yang menolak Quran, ada yang mendustakan Quran, Allah tidak langsung membalas gitu. Itu bedanya. Allah tidak langsung menghukum, Allah tidak langsung mengazab. Berbeda dengan umat terdahulu, jika ada umat yang mengingkari kitabnya, mengingkari para nabi dan rasulnya, Allah langsung berikan hukumannya. Tapi kalau umat akhir zaman, umat nabi tidak. Itu bedanya di situ kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kemudian wa innahum lafi syakkim minhum murib, dan sesungguhnya mereka itu benar-benar berada di dalam keraguan. Jadi kalau dikaji ya, kitab Taurat itu sendiri, kitab Injil itu sendiri, misalkan kita pernah mendengar ada sebut dengan istilah mu'alaf ya, orang yang masuk Islam. Dia itu justru semakin mengkaji kitab Injil malah semakin ragu gitu. Jadi semakin ragu, ini benar enggak ya gitu. Yesus ini Tuhan apa bukan? Ya, kita sering mendengarlah cerita-cerita tentang itu ya, orang yang tadinya Kristen umpamanya belajar kitab Injil malah jadi ragu. Jadi benar-benar lafi syakkim minhu murib. Terakhir ayat 111. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Dan sesungguhnya kullan, semua atau setiap yang diperselisihkan, lamma la yuwaffiyannahum, pasti akan dibalas ya kepada mereka rabbuka oleh Allah, a'malahum, atas perbuatan mereka. Innahu
bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi begini. Di sini disebutkan di dalam tafsir, wa innal mukaddibina la fi syakim mauqi'a fi raibati. Sesungguhnya orang-orang yang mukaddibin, orang-orang yang mendustakan kitab Taurat, justru yang mendustakan itu sesungguhnya mereka pun berada di dalam keraguan. Orang-orang yang memperolok-olok Quran, sungguhnya di dalam hatinya juga ada keraguan. Ya. Misalkan ya di zamannya Nabi, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, beliau kan menentang Quran. Tapi dalam hatinya sebenarnya ada keraguan. Kayaknya benar juga ya Quran. Tapi lisannya yang terus menyuarakan menentang Quran. Karena mungkin gengsinya, dia seorang tokoh, dia sehingga tidak mau mengakui kebenaran Quran. Jadi lisannya mengatakan mengingkari, tapi hatinya sendiri sebenarnya ragu. Jangan-jangan benar juga ya kita. Akhirnya keraguan itu pun ternyata terbuktikan ketika Umar mengatakan, siapa yang mengimani Muhammad, mengikuti kitab-kitabnya Muhammad, akan aku bunuh, aku penggal. Itu kalimat yang sangat tegas dan keras. Malah ada yang ngingetin, Umar mau bunuh orang-orang yang mengikuti Muhammad, adikmu juga sudah menjadi pengikut Muhammad gitu. Atau Umar hanya karena gengsi, kalau begitu walaupun adik saya akan saya penggal juga gitu. Hanya dia bergegas ke rumahnya, sampai rumahnya adanya sedang baca Quran. Gitu. Ketika dengar baca Quran hatinya tersentuh. Jadi tidak bisa dibohongi. Akhirnya ya menjadi ikut menikmati bacaan Quran yang dibaca adiknya, yang kemudian ya Umar pun yang masuk Islam itu. Nah, wa innahum bainahum yakni ala qaumi Musa alaihissalam idhum al-mukhtalifuna fil kitab. Mereka berselisih tentang kitab, asyaquna fit Taurat, mereka meragukan tentang Taurat. Walladzina urisul kitab, yang dimaksud orang-orang yang diberi Alkitab adalah hum al-yahudu wan nasara, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Wat Taurat, ini ada penjelasan, kitab Taurat itu qad faqadat ma ikhraqil Babiloni li haikali Sulaiman. Jadi kitab Taurat, ini kata tafsir di sini, kitab Taurat itu sungguhnya telah hilang bersama dibakarnya tempat suci Sulaiman di Babilonia. Jadi kitab Taurat itu hilang. Jadi pernah hilang, dibakar oleh orang-orang Babilonia di tempat sucinya Sulaiman. Kalau lihat peristiwa ini berarti kan semakin semakin jauh gitu kita meyakini benar enggak kitab Taurat sekarang ini benar-benar asli dari Allah seperti yang ditunjukkan kepada Musa. Nah, karena ternyata di sini kata Dr. Wahbah Zuhaili itu sudah terbakar di tempat suci Sulaiman, ma'ikhraqil Babilonia, itu dibakar oleh orang-orang Babilonia. Wa qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah, kata Ibnu Atiyah, wa ya ummahum al-lafdu ahsanu indi wa hadal jumlatu min jumlati tasliyatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Atiyah, ayat ini menggambarkan bahwa itu adalah satu kalimat untuk min jumlati tasliyatihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai kalimat penghibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah ayat penghibur Allah untuk Nabi. Penghibur itu ya tadi, kira-kira enggak usah kecewa gitu. Kamu enggak usah kecewa, enggak usah sedih Muhammad, walaupun mungkin
ada yang menentang, ada yang mendustakan kitab suci Quran. Tidak apa-apa, umat dulu juga seperti itu. Jadi kata Ibnu Atiyah, ayat ini untuk menggambarkan Allah itu memberikan ya jadi penghibur kepada hati Nabi. Dan yakinlah bahwa setiap tindakan mereka la yuwaffiyanahum rabbuka a'malahum, pasti Allah akan membalas. Ya. Yang mendustakan Quran pasti akan ada balasannya. Walaupun pada hari ini atau pada hari itu tidak langsung balasannya. Berbeda dengan umat sebelumnya ya, yang balasannya adalah langsung. Karena Allah itu innahu bima ya'maluna khabir. Allah itu maha khabir. Khabir itu mengetahui itu sampai yang detil-detilnya. Sehingga disebutkan khabir di situ artinya Allah itu maha teliti. Di arti khabir itu teliti. Bukan hanya sekedar mengetahui. Allah memang mengetahui, Allahu alimun, Allah mengetahui. Tapi Allahu alimun khabir, Allah itu mengetahui dan khabir. Khabir itu mengetahui yang detil-detil, yang dalam-dalamnya. Sehingga kata khabir itu adalah lebih detail lagi. Allah mengetahui sedetil-detilnya perkara. Jadi istilahnya jangan nanti ada kesimpulan, lah orang-orang yang mendustakan Al-Quran kok nggak dibinasakan. Padahal sebelumnya orang-orang mendustakan Taurat, Injil dibinasakan. Tidak, mungkin hari ini tidak dibinasakan, tetapi yakinlah Allah akan membalas setiap perilaku perbuatan mereka. Yang mendustakan Quran akan ada balasannya. Karena catatan Allah tidak mungkin tadi keliru, pasti akan ada juga balasannya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, kajian tafsir pada kesempatan kali ini 2 ayat 110 sampai 111. Insyaallah kita lanjutkan di ayat berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.